Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG Daljab 2025 Bat 4. Perkenalkan, nama saya Anwar Ilham Mahbubi SPD dengan NIM 254041320082. Mahasiswa PPG dalam jabatan dari LPTK UIN Sunan Kalijaga dengan mapel PPG Guru Kelas MI. Hari ini, Rabu 21 Januari 2026, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran untuk siswa kelas 6 di MI Nurul Hidayah, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan topik toleransi dalam keragaman budaya dan agama. Mohon saran Bapak Ibu dosen semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah di siang hari ini masih pada semangat. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari bersama-sama kita baca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan semuanya anak-anakku mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Pembacaan doa dipimpin oleh ketua kelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbir firli wal walidayya wal mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma wanfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Baik, pembacaan doa selesai. Sebagai rasa nasionalisme kita, mari bersama-sama kita membaca Pancasila yang dipimpin oleh teman kita yang bernama Arsyad. Silakan Arsyad, maju ke depan. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Arsyad. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sebelum pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu. Adinda, Akmal, Alfian, Ali, Akila, Arina, Arsyad, Bima. Ada keterangan? Sakit. Davia. Anak-anakku,
Bapak ingin bertanya, apakah kalian pernah berteman dengan teman yang kebiasaannya dan kebudayaannya berbeda? Pernah. Bagaimana perasaan kalian ketika memiliki teman yang kebiasaan dan kebudayaannya berbeda? Senang. Terus ingin belajar budaya lain. Apakah ada perbedaan budaya kalian? Ada. Nah, setiap budaya pasti ada namanya perbedaan. Perbedaan inilah yang harus kita bisa menyikapinya dengan baik. Pada hari ini kita akan belajar materinya itu tentang toleransi dalam keragaman budaya dan agama. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan arti toleransi dengan bahasa masing-masing. Nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan apa itu toleransi, tetapi dengan bahasa sendiri, ya. Yang kedua, memberikan contoh sikap toleransi di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Bisa memberikan contoh seperti apa sih toleransi di sekolah dan seperti apa toleransi di masyarakat. Yang ketiga, membedakan sikap toleran dan intoleran dalam berdasarkan studi kasus. Nanti pahlawan akan menampilkan sebuah video. Ya, di video tersebut ada sikap toleran dan ada sikap intoleran. Silakan dicatat nanti. Yang keempat, menyampaikan hasil diskusi kelompok secara lisan dengan bahasa yang santun. Nanti kalian akan belajar kelompok diskusi, ya. Nah, hasilnya nanti dipresentasikan ke depan dengan bahasa yang santun. Bisa dipahami ya? Oke. Baik anak-anakku, ada sebuah kasus seperti ini. Di dalam kelas ada kelompok diskusi yang memiliki perbedaan. Salah satu anak memiliki perbedaan ketika dia berbicaranya kencang dengan nada yang tinggi karena sudah terbiasa di rumah. Nah, ada satu kelompok juga temannya ternyata tidak terbiasa. Akhirnya apa? Terjadilah tidak bisa bekerja sama dalam kelompok tersebut. Akhirnya terjadi saling diaman. Nah, saling diaman. Pertanyaan pahlawan, kenapa kelompok tersebut atau ada apa di dalam kelompok tersebut? Ada perbedaan. Perbedaan seperti apa sih? Suara, berarti ada yang bersuara kencang, karena sudah terbiasa, ada juga yang memang tidak terbiasa, gitu ya. Baik. Nah, untuk lebih jelasnya, Pahlawan akan menampilkan sebuah video. Silakan disimak videonya dan dicatat ya. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk kita. Kita adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Setelah ilmu sembuh tadi, kita akan sikuan kita. Baik, selesai video yang barusan ya. Selanjutnya adalah kita belajar kelompok. Nah, ini kelompok sudah Bapak bikin sebelum pembelajaran. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini ada lembar LKPD, ya. Tolong dijawab per kelompok, dijawab dengan benar. Dijawab, nanti ada pertanyaan yang bersumber dari video, ya. Silakan. Kelompok 1 dicatat ya, ditulis nama kelompok di atas, kelompok berapa dan nama kelompoknya.
Alhamdulillah sudah selesai semua. Langsung saja kita panggil kelompok 4. Siapa yang mau menjawab? Oke, masing-masing baca satu. Soalnya dong. Silakan menjawab. Silakan ya, yang lain ya. Perbedaan budaya apa saja yang kamu temukan dalam video tersebut? Perbedaan dalam memakai hijab atau menutup kepala dan memakai sarung. Itu selesai. Bagaimana? Yang lainnya? Betul. Silakan bisa kembali ke tempat duduk. Kita beri aplaus kepada kelompok 4. Selanjutnya kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang pertama? Nomor 2. Sikap toleransi apa yang ditunjukkan oleh tokoh dalam video? Toleransi agama dan pakaian. Bagaimana kelompok yang lain? Kita aplaus pada kelompok 3. Selanjutnya kita panggilkan kelompok 2. Silakan bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Nomor 3. Sikap apa yang tidak mencerminkan toleransi? Jelaskan alasannya. 3. Sikap adiknya Indra atau Zara yang tidak mencerminkan sikap toleransi adalah karena tidak menghargai pakaian temannya Indra. Betul. Nah, gimana kelompok yang lain? Oke, lanjut. Kita punya kelas pada kelompok 2. Terakhir kelompok 1 kita panggilkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nomor 4. Menurut pendapat kelompokmu, mengapa sikap toleransi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Agar Indonesia tidak terpecah belah, karena sebuah bentuk kesadaran bahwa perbedaan adalah hal yang biasa ada dalam kehidupan manusia. Sebagai satu contoh, sikap toleransi baik lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat di rumah. Jika ada kakak atau adik sedang ibadah, sebaiknya kita tidak mengganggu. Di sekolah, tidak membeda-bedakan teman dari agama, suku, dan lain-lainnya. Masyarakat, membantu warga yang terkena bencana walaupun berbeda ras, agama, dan lain-lainnya. Bagaimana jawabannya? Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Alhamdulillah diskusi kita selesai. Dan yang terakhir, biar lebih kuat lagi ilmu kita, wawasan kita tentang toleransi, Bapak akan mengasihkan lembar asesmen per individu. Per individu tidak boleh bekerja sama, ya. Ada 5 soal. Tulis namanya per individu. Bapak kasih waktu 10 menit. Nggak boleh bekerja sama ya. Jawabannya bisa lihat di buku. Ya, halaman 124, 125, 126. Udah. Ini langsung Bapak nilai ya. Udah belum? Satu lagi. Tulis nama dan kelas. Oh ya anak-anak, biar lebih semangat lagi kita ice breaking terlebih dahulu. Ayo kita ice breaking terlebih dahulu. Biar lebih semangat lagi ya.
Tepuk semangat. Semangat. Oke, lanjut silakan bisa mengerjakan. 10 menit selesai, insya Allah. Yang sudah selesai bisa maju ke depan biar Bapak nilai. Oke, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita ambil kesimpulan dulu, ya. Apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran yang telah kita pelajarin? Apa itu toleransi? Ayo, apa itu toleransi? Oh, coba sendiri, Farhan. Toleransi adalah sikap atau sifat yang menghargai perbedaan pendapat, pandangan, atau kepercayaan. Oke, coba dari perempuan, siapa yang mau? Apa itu toleransi? Silakan. Oke, bagus, ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa toleransi itu berarti saling menghormati dan menerima perbedaan. Kenapa? Karena kita setiap manusia pasti ada yang namanya perbedaan. Apalagi di Indonesia itu dari banyak sekali bermacam-macam suku bangsa. Sukunya berbeda, bangsanya berbeda, agamanya berbeda, makanannya berbeda, terus apalagi pakaiannya berbeda, senjatanya berbeda, banyak sekali perbedaan. Dari perbedaan inilah kita harus bisa saling menghargai dan menghormati, ya. Bila kita bisa saling menghargai dan menghormati, maka akan timbullah masyarakat yang rukun dan damai. Tidak ada yang namanya saling bermusuhan. Tidak ada yang namanya saling berpecahan. Sikap toleransi ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi ketika kita mengamalkan sikap toleransi, otomatis kita mengamalkan juga yang namanya nilai-nilai Pancasila. Ya, bisa kita bersikap toleransi? Bisa kita menerima perbedaan? Bisa kita menghargai perbedaan? Nggak ada yang namanya lagi intoleran. Ya, seperti apa contohnya? Seperti pembulian itu bukan toleransi. Pembulian itu bukan toleransi, apalagi sampai mengatakan nama orang tua, menjelekkan suku. Nah, itu namanya bukan toleransi. Jangan sampai seperti itu, ya. Bisa dipahami semua anak-anak, ya? Oke, alhamdulillah. Selanjutnya besok kita akan belajar, pertemuan berikutnya akan belajar tentang bangga dalam keragaman budaya dan agama. Bangga. Kalau bangga itu apa bangga? Sikap bangga terhadap keragaman bangsa dan budaya dan agama. Ya. Sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita dalam keadaan sehat semua. Amin ya robbal alamin.
Kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.